Ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Nama Yesus. Kau dahsyat Tuhan, Engkau perkasa. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Sing it out. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Oh, oh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya nama Yesus dahsyat, silakan panggil nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Oh, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada satu nama yang berkuasa, nama yang memberikan kebebasan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan kemenangan. Nama siapa? Nama di atas segala nama. Oh, oh. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, nama di atas segala nama. Oh, 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 oh. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama
Betapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Mau jadi sepertimu. Oh, Yesus. Sing this song together. Kau setia, takkan meninggalkan, Amen. dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
malam untuk kita semua, dan selamat malam untuk jemaat Tuhan, ya, baik dimanapun kita berada. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Dan pada malam hari ini kita akan menjalani perjamuan suci pada malam hari ini, baik dimanapun kita berada. Dan saya percaya kita akan mengambil pertemuan kita masing-masing, dan kita sedia semua perjamuan kita, ya, dimanapun kita berada. Dan saya percaya semua sudah kita siap-siap semua. Nah, untuk pada malam hari ini mari kita datang kepada Tuhan, ya, di dalam doa sebelum kita mengambil bahagian di dalam pertemuan suci ini. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami sangat bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang hari yang telah kami lalui, dan kami bersyukur karena penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami semua, ya Bapa. Dan pada malam hari ini kami ambil bahagian di dalam pertemuan suci pada malam hari ini. Dan dalam kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua, berkati jemaat-jemaat Tuhan yang mengambil bahagian di dalam pertemuan suci pada malam hari ini, baik dimanapun kami berada. Dan kami telah mempersiapkan hati kami sepanjang minggu yang telah kami lalui untuk menghadapi pertemuan-Mu pada malam hari ini. Dan kami bersyukur karena kami mempunyai kesempatan dan waktu di mana kami mau mengambil bahagian ini di dalam pertemuan suci pada malam hari ini, Bapa, untuk memperingati kematian-Mu di kayu salib yang telah menebus dosa kami, ya Bapa. Dengan itu Tuhan, kami berdoa dan berkati pertemuan suci yang akan kami jalankan pada malam hari ini, dan supaya kami terus mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, pada malam hari ini kita melihat firman Tuhan, ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23, kita baca sampai ayat yang ke-30, ya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 dan ayat yang ke-23 sampai yang ke-30. Ya, firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang ulama, yang sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ya, kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini yang memberi satu peringatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai orang-orang yang percaya, di mana kita terus mengingat akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang telah menebuskan kita daripada dosa-dosa kita, ya. Dan kita mengambil bahagian ini dan supaya ini menjadi satu peringatan kita, ya, di mana kita sebelum mengambil bahagian ini, dan kita ada 3 hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan, ya. Bagaimana kita menguji diri kita dalam hal kita mengambil bahagian pertemuan ini di dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama kita lihat di sini ada 3 hal yang wajib kita selidiki
dari diri kita sendiri, yaitu apakah kita benar-benar apakah kita benar-benar sudah bercerai daripada dosa ataupun menyesal karena telah berdosa dan percaya bahwa uh, hanya darah Tuhan Yesus Kristus saja yang dapat menyucikan kita dan membebaskan kita daripada hukuman dosa kita. Dan yang kedua, kita lihat di sini, apakah kita percaya kita akan merasa bahwa kita sudah ditebus oleh kematian, kematian Tuhan Yesus, bahwa Yesus Kristus itu tidak bercela, dan dengan kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa kita. Dan yang ketiga, kita harus memeriksa hati kita, apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau terus menurut Tuhan dan berharap akan dilengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan dengan Tuhan. Ini yang harus kita uji sebagai uji bagi diri kita sebelum kita mengambil bagian pertemuan Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Dengan itu kita mengambil bahagian ini, dan kita mengambil cawan kita ataupun roti sebagai lambang bagi perjamuan ataupun bagi lambang, satu lambang di mana Tuhan Yesus telah di luka di badan dia, kalau kita melihat bahwa luka-luka yang keluar darah dia, itu yang harus kita lihat bahwa dia telah menebuskan dosa kita. Nah, kalau kita melihat tubuhnya yang koyak-koyak, juga dipukul, itu melambangkan satu kesiksaan Tuhan Yesus di kayu salib yang telah mati untuk kita, yang telah menyelamatkan kita daripada dosa-dosa kita. Nah, pada malam hari ini kita mengambil bahagian ini, supaya kita terus mengambil roti sebagai satu ucapan syukur kita, untuk kita mengingatkan atas tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan bagi kita, dan kita juga melihat kepada cawan itu juga sebagai darahnya yang tertumpah untuk kita pada malam hari ini. Dengan itu kita mengambil roti, mari jemaat Tuhan, kita mengambil roti, dan kita melihat firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti. Dan sesudah itu, demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita. Dengan itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu dan bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang pertemuan yang telah kami jalan pada malam hari ini. Dan kami bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami terus mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan apabila kami mengambil bahagian ini sebagai peringatan atas kematian-Mu di kayu salib buat kami, ya Bapa. Dengan itu Tuhan, biarlah perjamuan ini menjadi satu kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini, bahkan untuk
kami terus memberitakan Injil-Mu di dunia ini juga ya Bapa. Dengan itu Tuhan berkati setiap pribadi-pribadi kami, supaya kami semakin hari semakin dikuatkan untuk melakukan pekerjaan-Mu dimanapun kami berada. Biarlah kami terus memberitakan Injil-Mu untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Dengan itu Tuhan kami bersyukur malam hari ini, dan kami berterima kasih karena Tuhan telah memberkati kami lewat perjamuan ini. Dan biarlah kami terus mengingat setiap hari di dalam kehidupan kami, setiap detiknya di dalam kehidupan kami, di mana kami terus mengingat dan tidak mengingat atas kebaikan Tuhan bagi kami yang telah menyelamatkan kami daripada dosa-dosa kami ya Bapa. Dengan itu Tuhan kami bersyukur, dan dengan itu Tuhan kami berterima kasih karena Tuhan Engkau sangat baik buat kami. Dengan itu Tuhan berkati pribadi-pribadi kami juga ya Bapa, supaya kami menjadi anak yang senantiasa hidup takut akan Tuhan di dalam kehidupan ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas perjamuan-Mu yang telah kami nikmati pada hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur atas semuanya. Amin. Oke. Ya. Oke, selamat malam untuk kita semua, dan puji Tuhan kita telah menjalani perjamuan suci kita sebentar tadi, dan puji Tuhan karena kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi kita. Ya, sekali lagi saya ucapkan shalom dan selamat malam untuk kita semua, dan puji Tuhan karena kita sekali lagi dapat bersama-sama di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Baik dimanapun jemaat Tuhan berada, dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan ya di dalam kita mengadakan ibadah kita pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini juga kita bersyukur kepada Tuhan ya, sepanjang minggu dan sepanjang hari yang telah kita lalui, dan kita percaya perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi kita yang sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah mengecewakan kita ya di dalam apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ya, saya percaya semua kita dilindungi dan semua kita diberkati Tuhan ya di dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari dan sepanjang minggu yang telah kita lalui. Ya, untuk pada malam hari ini kita akan melihat daripada firman Tuhan. Ya, dengan itu kita melihat firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Samuel. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang pertama kita lihat. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Ya, kita lihat firman Tuhan ini. Dan garis besar di atas itu adalah Daud membiarkan Saul hidup, ya. Dan firman Tuhan berkata demikian. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bahagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kupandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Ayat yang ke-7,
Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapinya. Tuhan yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Nah, kalau kita melihat daripada pembacaan firman Tuhan ini, dan ini ada satu cerita ya, bagaimana kita melihat bahwa Daud menghadapi masa yang sulit ya dihadapinya di dalam daerah konflik ya. Kalau kita melihat karena Saul hendak membunuhnya ya, kalau kita melihat daripada cerita dan daripada ayat pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca ya, ketika Daud menghadapi hal yang seperti ini, di mana Daud memiliki beberapa sikap ya, di mana dia terus menghadapi Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita melihat daripada ayat-ayat firman Tuhan ini, di mana saya mau mengambil satu tema ya sebagai untuk kita belajar bersama-sama pada malam hari ini. Ya, satu tema yang untuk kita belajar yaitu sikap orang percaya menghadapi situasi sulit ya, ataupun menghadapi hal-hal yang sulit ya yang kita hadapi. Nah, kalau kita melihat daripada cerita yang kita telah baca, di mana bagian ini menjelaskan tentang Daud, di mana dia menghadapi kesulitan di dalam kehidupannya. Tapi di mana kita melihat bahwa karena Saul hendak membunuhnya, ya. Kalau kita melihat bagaimana caranya Daud, ya, sikap orang percaya menghadapi situasi sulit. Nah, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, apabila kita menghadapi hal-hal yang sulit, kesulitan yang kita hadapi, ya, situasi yang sulit kita hadapi di dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang kita lihat, ya, mereka ada yang datang mencari Tuhan, ada yang tidak mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kalau kita belajar daripada Daud ini, di dalam dia menghadapi masa yang sulit, ya, di dalam kehidupannya, karena Saul hendak membunuh dia, ya, di mana ketika Daud menghadapi hal yang seperti ini, di mana Daud memiliki beberapa sikap, ya, di mana dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang pertama kita lihat di sini, sikap orang yang percaya menghadapi situasi sulit. Yang pertama kita lihat di sini adalah Daud selalu mengandalkan Tuhan. Ya, kalau kita melihat bagaimana cara Daud, ya, di dalam kesulitan, di dalam dia menghadapi kesulitan di mana Saul hendak membunuhnya, dia berlari ke sini, dan bagaimana kita melihat bahwa dia terus melihat, ya, di mana Daud selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ini cara Daud, ya. Kalau kita melihat Daud selalu mengandalkan Tuhan, ya, sikap Daud ini yang kita belajar, ya, supaya kita belajar daripada mana Daud menghadapi kesulitan hidupnya, ya, di mana jelaskan bahwa Daud selalu bersekutu dengan Tuhan, ya, dia selalu bersekutu dengan Tuhan. Dia selalu mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Ya, walaupun dia mengalami masa-masa sulit di dalam kehidupannya, namun Daud senantiasa mengandalkan Tuhan, di mana dia bersekutu dengan Tuhan, di mana dia mau bersekutu dengan Tuhan saat dia mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Nah, kalau kita melihat Daud sadar bahwa Tuhan adalah tempat ia memohon dan menyampaikan segala masalah-masalahnya. Ya, kalau kita melihat Daud ini, dia adalah orang yang paling akrab dengan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Nah, begitu juga dengan keadaan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, di mana kita harus belajar daripada Daud ini. Ya, di dalam Daud menghadapi masalah-masalah sulit dalam hidupnya, dia datang kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Dia menyampaikan segala masalahnya kepada Tuhan di dalam doa. Karena kita melihat hal ini di mana kita harus belajar daripada Daud ini.
Di dalam kita menghadapi kesulitan, masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Ya, di mana kita harus datang kepada Tuhan seperti Daud lakukan. Ya, kita belajar daripada Daud pada malam hari ini. Di mana kita harus datang kepada Tuhan. Ya, berseru kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan membawa segala masalah kesulitan kita itu kepada Tuhan. Dan kita mohon dan menyatakan semuanya itu kepada Tuhan. Seperti mana Daud lakukan. Ya, di dalam dia menghadapi hal-hal yang seperti ini. Ya, kita melihat Daud, dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan keadaan kita. Ya, apabila kita menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam keluarga kita, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita datang memohon dan menyampaikan segala masalah-masalah kita itu kepada Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kita. Seperti mana kita lihat pada malam hari ini. Yang bahagian ini kita lihat. Ya, di mana Daud, di mana Saul hendak membunuh Daud. Ya, kita melihat Daud. Di dalam dia menghadapi hal yang seperti ini, dia datang kepada Tuhan. Bukan dia lari pada Tuhan. Melainkan dia datang kepada Tuhan. Dan mohon. Menyerahkan semua masalah-masalah yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Dia datang kepada Tuhan dan mohon daripada Tuhan, ya, supaya Tuhan menolong dia di dalam keadaan yang seperti kesulitan yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat bagi kita sebagai anak-anak, ya, anak-anak Tuhan, ya, sebagai orang-orang yang percaya, ya, beginilah sikap kita sebagai orang yang menghadapi situasi yang sulit. Ya, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, apapun keadaan yang kita hadapi pada hari-hari ini, kesulitannya bagaimanapun keadaan kita pada hari-hari ini, ya mari kita datang kepada Tuhan. Ya, bukan kita bawa masalah kita itu lari daripada Tuhan. Ya, supaya kita meninggalkan Tuhan. Tidak. Ya, kita belajar daripada Daud. Ya, segala masalah, kesulitan yang dihadapi di dalam kehidupannya, dia bawa kepada Tuhan. Ya, adalah tempat dia memohon kepada Tuhan dan menyampaikan segala masalah yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, sikap orang yang percaya menghadapi situasi sulit yang kedua kita lihat di sini, di mana Daud berjalan menurut kehendak Tuhan. Ya, kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini, di mana Daud ini berjalan menurut kehendak Tuhan. Ya, dia setia kepada Tuhan, dia melakukan kehendak Tuhan. Dia ada hubungan yang akrab dengan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kalau kita terus berjalan menurut kehendak Tuhan, ya, maka kita akan melihat bagaimana caranya Tuhan menunjuk dan menolong kita di dalam kita menghadapi situasi yang kita lihat daripada Daud ini. Ya, di mana kita melihat yang poin yang kedua ini, Daud berjalan menurut kehendak Tuhan. Nah, kalau kita melihat Daud adalah seorang panglima tentara, ya, panglima tentara di dalam peperangan. Ya, ketika Daud menghadapi masa sulit, ia dapat saja berjalan menurut keinginannya. Tetapi di mana kita melihat di dalam Alkitab mengatakan ia selalu mencari kehendak Tuhan. Ya, kalau kita melihat Daud ini, dia berjalan menurut keinginannya. Tetapi dia melihat di dalam firman Tuhan ataupun di dalam Alkitab, di mana ia selalu mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, kalau kita melihat bagaimana orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, ya, mereka berjalan dengan kehendak Tuhan. Ya, mereka berdoa, ya, Tuhan menyatakan sesuatu kepada mereka. Ya, kamu akan pergi ke sini. Kamu akan pergi ke sini. Ya, sejauh manapun. Ya, kita melihat. Itulah kehendak Tuhan bagi kita. Ya, kalau kita melihat orang-orang yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Ya, mereka, Tuhan berkata dan mereka berjalan dengan kehendak Tuhan. Ya, mereka berjalan menurut kehendak Tuhan. Ya, bukan menurut keinginan mereka. Tetapi kalau kita melihat Daud ini, dia berjalan menurut keinginannya. Tetapi
Dia belajar juga berkata di dalam Alkitab ini juga ia belajar, di mana ia selalu mencari kehendak Tuhan, ya, supaya Tuhan memimpin di dalam perjalanan dia, di dalam kesulitan dia, di dalam dia sebagai panglima tentara itu, kita melihat dia berjalan mencari kehendak Tuhan. Begitu juga dengan keadaan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, kita harus mencari kehendak Tuhan, bukan mencari kehendak keinginan kita sendiri. Ya, melainkan kita harus mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa supaya Tuhan menunjukkan yang benar, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat dari mana Daud berjalan menurut kehendak Tuhan ini, ya, memang sulit untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, apabila kita mempraktekkan hal ini, dan apabila kita belajar daripada Daud ini, ya, kita diberkati Tuhan dan kita terus berjalan menurut keinginan, bahkan menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti mana Daud juga berkata, ya, di mana di dalam Alkitab ini juga berkata ia selalu mencari kehendak Tuhan. Ya, maka itu kita melihat, ya, supaya kita berjalan menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya, saya percaya ketika kita menghadapi masa yang sulit, ya, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, dan kita bersekutu dengan Tuhan dan berjalan dalam kehendak Tuhan, maka kita pasti akan mengalami berkat Tuhan serta mengalami kemenangan, ya, dari hari ke hari di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita melihat apabila kita mau berjalan menurut kehendak Tuhan ini, ya, memang ini yang kita ingini di dalam kehidupan kita. Ya, tetapi kelemahan kita sebagai manusia ini, ya, banyak kelemahan, ya, banyak kegagalan kita. Ya, apabila kita belajar daripada Daud ini yang sangat baik, di mana dia berjalan menurut kehendak Tuhan, melainkan bukan dia berjalan menurut keinginannya, tetapi di mana di dalam Alkitab ini banyak hal yang dia belajar, di mana ia selalu mencari kehendak Tuhan. Begitu juga dengan kita pada hari-hari ini. Kesulitan apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, mari kita mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Masalah pun apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berjalan menurut kehendak Tuhan, supaya kita dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kalau kita melihat di dalam 1 Samuel, ya, pasal yang ke-24 ayat yang ke-18, ya, sebagai firman Tuhan, sebagai mengakhiri firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu. Engkau telah membunuh aku. Nah, kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini, ya, dalam 1 Samuel 24 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 ini, ya, berkata bahwa Daud adalah seorang pribadi yang baik dan benar. Nah, kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini, pada malam hari ini kita telah belajar bagaimana kita belajar daripada Daud ini di dalam dia menghadapi situasi di dalam kehidupannya, di mana Saul hendak membunuhnya. Ya, kita melihat bagaimana cara Daud untuk menghadapi hal yang seperti kesulitan yang dihadapi di dalam kehidupannya. Dia datang kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, dan segala masalah dan segala persoalan yang dihadapi, dan kita melihat Daud bergumul dengan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia menyatakan masalah, kesulitan dia kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, dia menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat daripada Daud ini,
Di dalam dia menghadapi hal yang seperti ini, dia mengandalkan Tuhan. Dia juga berjalan menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, bukan menurut keinginannya. Dia berjalan karena di dalam dia menghadapi hal-hal yang seperti ini, dia sebagai raja, ya, kita melihat dia sebagai raja, tetapi dia berjalan menurut kehendak Tuhan. Dan di dalam dia melakukan tugas dan pekerjaannya juga, ya kita lihat. Begitu juga dengan keadaan kita. Jadi dalam kita melakukan tugas, di dalam kita melakukan pekerjaan kita, ya kita harus datang dan berjalan menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan seperti mana Daud lakukan, ya. Dan saya percaya ketika kita menghadapi masa yang sulit, yang seperti Daud hadapi pada hari ini, dan ketika kita bersekutu dengan Tuhan dan berjalan dalam kehendak Tuhan, maka pasti kita mengalami berkat Tuhan serta mengalami kemenangan dari hari ke sehari di dalam kehidupan kita. Itulah firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Ya, puji Tuhan, mari kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun sekarang ya keadaan semakin sulit, kita tetap percaya dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Ya, itulah firman Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu dan bersyukur dan berterima kasih atas firman yang begitu baik buat kami pada malam hari ini. Di dalam kami menghadapi situasi kesulitan yang kami hadapi, dan kami telah belajar daripada Daud. Bagaimana cara Daud menghadapi kesulitan yang dihadapi di dalam kehidupan. Dia mengandalkan Tuhan. Dan begitu juga dia berjalan dengan kehendak Tuhan. Dengan itu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami diberkati lewat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kami melakukan firman Tuhan ini. Biarlah kami mempraktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami juga. Supaya kami terus mengandalkan dan terus berjalan dalam kehendak-Mu, ya Bapa. Dengan itu Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Dan kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang dengan firman-Mu. Dan kami berdoa juga ya Bapak pada malam hari ini. Sebentar lagi kami akan keluar. Kami akan keluar untuk melakukan aktivitas apapun yang kami lakukan pada malam hari ini. Dan hamba-Mu berdoa supaya Tuhan memberkati kami semua. Berkati istirahat kami. Berkati pekerjaan kami ke depan ini, hari Minggu. Dan ke depan kami doakan supaya Tuhan mendahului dan menyertai setiap jemaat Tuhan. Pekerjaan mereka kami doakan, baik dimanapun jemaat Tuhan berada, baik di Singapura, baik di Johor, dimanapun. Kami doakan supaya Tuhan melindungi dan memberkati setiap pekerjaan anak-anak Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak sekolah, dan kami doakan juga Tuhan supaya Tuhan memberkati persekolahan mereka juga ya Bapak. Ibu-ibu yang jadi suri rumah tangga juga Tuhan berkati mereka, supaya mereka juga diberi hikmat, kebijaksanaan, supaya mendidik anak, menjaga anak mereka juga ya Bapak, dilindungi. Kami terus berdoa supaya Tuhan memberi kesehatan yang baik bagi setiap keluarga-keluarga kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dan kami doakan dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang senantiasa melindungi kami dalam apapun keadaan kami pada hari-hari ini. Dan kami percaya Tuhan. Kami klaimkan firman Tuhan yang begitu baik buat kami malam hari ini. Kesulitan apapun yang kami hadapi, biarlah kami terus memandang Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini, Bapak. Dan kami berdoa juga pada malam hari ini, berkati setiap student kami, baik yang sudah ada di Johor, baik yang belum datang ke Johor, kami doakan Tuhan. Kau berkati setiap pelajar kami, UITM, Unikel, Politeknik, bahkan KPJ, bahkan Master Skill, dimanapun mereka berada. Dan kami terus berdoa ya Bapak. Baik yang dalam praktikal kami doakan, Tuhan, Engkau yang menyertai mereka. Tuhan, Engkau memberkati praktikal mereka. Dan kami juga berdoa yang masih melakukan tugas mereka online juga, Tuhan kami doakan. Tuhan berkati semua. Dengan itu Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan terus memberkati kami. Semua jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Dengan itu Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini. Berkati persekutuan kami, dimanapun kami berada pada malam hari ini, Tuhan Engkau memberkati kami. Bahkan istirahat kami malam hari ini, Tuhan Engkau lindungi. Bungkusi kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami dapat merehatkan malam dengan baik.
Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, satu pengumuman untuk jemaat Tuhan. Ya, stay safe. Ya, jaga jarak. Ya, apa lagi? Ya, setiap keluar masuk kita harus pakai mask. Ya, supaya kita menjaga keluarga kita, menjaga pribadi kita juga. Ya, dan itu ya di dalam di luar kuasaan kita terus pakai mask. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.